Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alimul ghaibi wasyahadah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi kiramati tasliman basyiran wa nazira. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Salawat dan salam selalu kita bacakan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami ulangi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat pernah berkata, berapa banyak air hujan yang diturunkan oleh Allah tetesannya bisa dihitung oleh malaikat. Berapa banyak pasir yang terhampar di pantai, di pinggir laut, bisa dihitung oleh malaikat. Berapa banyak bintang di langit juga bisa dihitung oleh para malaikat. Tetapi banyaknya rahmat Allah kepada orang yang membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dihitung oleh malaikat. Maka hendaklah kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu 7 karakter binatang yang ada pada manusia. Untuk apa pula itu Ustaz? Kami ketahui karakter binatang pada manusia supaya kita berhati-hati menghadapi orang. Ini jumpa dengan orang, oh ini sifatnya seperti ini. Jumpa dengan orang lagi, ini sifatnya seperti ini. Jika kita kalau sudah tahu karakter seseorang, apalagi karyawan, tahu karakter bosnya atau senang menghadapinya, dalam keadaan marah pun dia, kita tahu karakternya bisa dihadapi. Jadi karakter manusia ini Pak, yang ada pada masyarakat, sering kita dengar si anu itu kare kepalo, tetapi karakternya kan tidak mau diberi nasihat, dia aja yang betul, kare kepalo. Itu menurut manusia. Ada lagi manusia benalu, di mana dia tinggal Pak, selalu merugikan orang yang punya rumah ditempatinya itu. Itu karakter benalu. Di mana saja dia tumbuh, tetap rusak tempat yang ditinggalinya itu. Itu karakter menurut manusia. Di dalam Al-Quranul Karim, pedoman hidup kita ini, kalam Allah, ada 7 karakter binatang Pak. Sifat-sifat tingkah laku binatang yang ada pada manusia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mulia, namun mereka bisa saja tidak beda dengan binatang, bahkan bisa lebih rendah daripada martabatnya. Ketika manusia disebut seperti binatang,
salah satu harus kita pahami adalah bahwa binatang itu memiliki orientasi materi dan kesenangan syahwat. Di dalam Al-Quran paling tidak nih ada 7 karakter binatang itu yang ada pada manusia. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter manusia itu seperti anjing, kata Allah. Bagaimana? Anjing sangat tunduk, patuh dan taat kepada siapapun yang memberi makan dan minumnya. Jadi kalau seekor anjing siapa aja yang memeliharanya, yang memberi makan minumnya, pasti dia patuh tunduk kepada yang memberi makan. Apa aja suruh mau dia. Itu karakter seekor anjing. Meskipun dia seorang penjahat, manusia yang seperti anjing tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan atau dihalau atau tidak, ia tetap akan menjulurkan lidahnya. Jadi itu karakter binatang yang ada pada manusia. Rupanya ada manusia ini seperti anjing, kata Allah. Tidak mau dia, tetap dijulurkan lidahnya. Jadi tidak mau juga dia, dijulurkan juga lidahnya. Pencuri digonggongnya, tuannya datang pun digonggongnya. Itu sifat anjing. Di dalam Al-Quran bisa Bapak dan Ibu lihat dalam surat Al-A'raf ayat 176. Tengok di rumah nanti Pak, surat Al-A'raf ayat 176. Apa kata Allah? Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing, kata Allah. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi Nabi Muhammad SAW diceritakan kepada sahabat Pak, kisah-kisah manusia yang seperti anjing ini. Jadi dia dustakan ayat-ayat Allah itu. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 176. Itu yang pertama, karakter manusia. Kemudian yang kedua, makasih Pak, karakter binatang yang ada pada manusia adalah seperti binatang ternak. Binatang ternak tidak memiliki keistimewaan apa-apa Pak. Nilai jualnya hanya terletak pada berat badannya. Seperti jawi kan, jawi itu Pak binatang ternak, kambing binatang ternak, ayam binatang ternak. Semakin berat jawi itu, semakin mahal harganya. Jadi nilai jual binatang ternak itu terletak pada beratnya. Berapa beratnya, semakin tinggi harganya. Sedangkan binatang peliharaan, karena kelebihan atau keistimewaannya, bila manusia seperti binatang ternak, kedudukannya sudah begitu rendah dari binatang peliharaan. Jadi pernah saya ke rumah kawan Pak, memelihara burung perkutut, hewan peliharaan perkutut. Ustaz, ini burung perkutut saya ini sudah ditawar orang dengan 1 buah sedan katanya. 1 buah mobil sedan Pak, harga burung perkutut. Tidak mau dia jual, dan lama sudah itu mati dia. Jadi tinggi nilainya binatang ternak, binatang peliharaan itu. Ada keistimewaan. Burung perkutut itu karena bunyinya bagus.
Ada lagi kawan yang di depan ini buka HP kan. Ini anjing saya Ustaz, hewan peliharaan saya nih. Ini harganya Ustaz satu mobil Avanza. Seekor anjing Pak harganya sebuah mobil Avanza. Karena ada keistimewaan pada binatang peliharaan itu. Nah, jadi binatang ternak harganya Pak terletak pada beratnya saja. Manusia ada yang seperti binatang ternak kata Allah, bahkan lebih rendah lagi harganya itu dari binatang ternak. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf juga ayat 179. Kalau seperti anjing tadi ayat 176. Kalau seperti binatang ternak ayat 179. Apa kata Allah? Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti hewan ternak kata Allah. Bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah kata Allah. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada orang punya mata tapi tidak mau melihat kekuasaan Allah di alam ini. Bagaimana kekuasaan Allah itu? Tidak jatuh daun kering dari pohon itu kalau tidak izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergerak sesuatu apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuasanya Allah itu, Pak. Jadi orang yang tidak menggunakan matanya untuk melihat kekuasaan Allah, tidak menggunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah, tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, mereka itu sama dengan binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi nilainya dari binatang ternak itu kata Allah. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali kita termasuk orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat surat Al-A'raf ayat 179 ini. Kemudian yang ketiga, karakter binatang yang ada pada manusia itu kata Allah, manusia itu seperti kera. Ini disebutkan Allah dalam Al-Quran ini, Pak. Manusia itu seperti kera. Kera atau monyet adalah binatang yang serakah sekali. Keserakahannya membuat orang-orang Yahudi melanggar ketentuan Allah, sebagaimana terjadi pada zaman nabi-nabi dahulu, Pak. Bagaimana serakahnya manusia ini. Kalian beribadat pada hari Sabat. Sabat itu hari Sabtu kata Allah pada umat Nabi Isa, hari Sabat. Jadi orang Kristen itu, Pak, banyak gereja itu beda-beda ibadahnya. Ada yang hari Jumat ngumpul di gereja, ada juga. Ada yang hari Minggu, ada yang hari Sabtu, hari besarnya setiap Sabtu ngumpul di gereja. Pokoknya sekali seminggu dia ibadah. Jadi ada umat Nabi Isa ini sekali seminggu saja disuruh ibadah, tidak juga mau dia. Kenapa? Ada yang menggodanya, Pak. Ada sebuah sungai, kalau mancing, kalau mancing di sungai itu, setiap lempar dapat ikan, setiap lempar dapat ikan. Akhirnya tidak teringat ibadahnya kepada Allah pada hari Sabat itu. Nah, itu karena keserakahannya menangkap ikan tadi. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran,
Surat Al-Baqarah ayat 65. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Jadi diketahui adalah orang-orang yang melanggar peraturan pada hari Sabat itu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu seperti kera yang hina. Jadi beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Umat Nabi Muhammad ini kalau berdosa istighfar diampuni oleh Allah. Dan kalau dia berdosa besar disiksa juga nanti. Itu siksaan itu pada hari kiamat nanti, tidak sekarang. Tapi umat Nabi Isa bersalah, dia tak beribadat, langsung diazab oleh Allah, dijadikan kera dia langsung. Jadi menurut Darwin, manusia ini berasal dari kera. Itu menurut Darwin. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang serakah itu sama seperti kera, kata Allah. Tidak peduli dia beribadah kepada Allah. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Sesudah mereka melakukan pelanggaran, mereka pun tidak merasa bersalah, bahkan membanggakan kesalahan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 166. Apa kata Allah? Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. 2 kali Pak, manusia itu seperti kera disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Manusia yang sombong, membanggakan kesalahannya, kemudian manusia yang serakah, tidak peduli beribadah kepada Allah karena memburu dunia ini. Ini karakter manusia yang ketiga, seperti kera. Kemudian yang keempat, Allah sebutkan manusia itu Pak, karakternya seperti babi. Jadi ada manusia itu seperti babi, kata Allah. Kenapa babi itu diharamkan? Jadi banyak orang bilang dulu, orang orang Barat yang belajar Islam ini dikatakan babi itu haram. Kenapa? Banyak cacing pitanya. Itu menyebar di tengah-tengah umat Islam, Pak. Babi itu banyak cacing pita di dagingnya. Lalu apa kata orang Barat beberapa tahun kemudian, dengan teknologi yang tinggi, cacing-cacing pita yang ada pada babi itu sudah bisa dimatikan, maka babi itu halal, boleh dimakan. Nah, itu dalam Barat. Sekali dikatakan oleh Allah haram di dalam Al-Quran, maka tidak ada satu alasan pun yang bisa menghalalkannya. Yang jelas anjing dan babi waktu jelas dikatakan haram di dalam Al-Quran. Kenapa babi ini diharamkan? Babi bukan hanya senang dengan yang kotor-kotor, tetapi juga tidak memiliki rasa cemburu. Sebutkan Ustaz Ibrahim kemarin, Pak, suami kalau sudah tidak cemburu kepada istrinya itu sudah dayus, katanya. Jadi dayus. Jadi babi ini tak punya sifat cemburu, Pak. Ia akan membiarkan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan pihak lain terhadap keluarganya. Begitulah bila manusia memiliki karakter seperti babi dalam dirinya. Jadi dikaji, diteliti oleh orang babi ini, Pak. Misalnya ada seekor babi yang betina dikawini oleh babi yang jantan. Setelah dikawini, datang jantan lain. Ini laki-laki yang mengawini yang pertama, dipegangnya babi betina ini. Kawini oleh kamu lagi, seperti itu. Jadi manusia ini ada seperti babi.
Tak pernah bapak-bapak di YouTube mungkin melihat Pak, kesenangan suami itu melihat istrinya diperkosa oleh orang lain. Istri itu diperkosa orang lain, dia duduk sambil merokok menonton. Itu manusia yang berkarakter seperti babi. Jadi anaknya diganggu orang, dibawa orang kemana-mana, mau diapain, tidak peduli dia. Jadi tidak punya sifat cemburu atau tidak punya sifat membela keluarga. Itu sifat babi. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 60 Allah katakan, katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan dijadikan babi, dan orang yang menyembah taghut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Jadi orang-orang yang tidak peduli Pak dengan beribadah kepada Allah ini, menyembah taghut, kerja di bengkel, orang azan Allahu Akbar, undangan Tuhannya itu. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini orang yang disebutkan oleh Allah ada berkarakter seperti babi, tidak punya rasa cemburu terhadap keluarganya. Pernah saya di Jalan Lopa itu Pak, duduk di kolam pancing kan, suaminya duduk main domino, istrinya karaoke dengan laki-laki lain. Ada rasa cemburu, biar aja lah, tidak apa-apa. Akhirnya lama-lama dekat laki-laki ini dengan istrinya itu, dah bertengkar. Akhirnya berkelahi, datang-datang ke situ lagi. Jadi laki-laki kalau sudah tidak punya rasa cemburu, itu sama dengan dayus. Ini karakter manusia yang keempat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti babi. Kemudian yang kelima, karakter manusia yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini adalah seperti laba-laba. Bapak-bapak dan ibu mungkin tahu dengan laba-laba, bagaimana dia membuat rumah perlindungan. Jadi sarang laba-laba itu dibuat untuk berlindung ya. Nyamuk lewat, dimakannya. Lalat lewat, lengket itu dimakannya. Itu tempat berlindungnya, rumah laba-laba itu. Tapi kalau datang orang, ambil kayu, hancur semuanya, habis. Begitu lemahnya rumah laba-laba itu. Jadi orang, kata Allah Subhanahu wa taala, ada seperti laba-laba ini. Bagaimana? Dia berlindung kepada hal yang sangat lemah. Seperti apa hal yang lemah? Ada cincin, ini jimat saya ini. Jimat, ada kalung. Ini semenjak memakai kalung ini saya jadi kebal. Berlindung kepada kalung itu. Jadi perlindungan kepada kalung itu kata Allah adalah perlindungan yang sangat lemah sekali. Maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita seperti laba-laba berlindung kepada hal yang lemah, jimat, tangkal, kalung, cincin, gelang, segala macam. Kemana kita berlindung? Tahu sudah. Mohon berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sebelum sholat Pak, yang sebagaimana disampaikan oleh Ustaz kemarin, sebelum sholat itu kita harus berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ketiga dikatakan, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun.
Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syaitan yang terkutuk, dari kedatangannya dan dari gangguannya dan dari kehadirannya. Jadi kalau kita sudah baca doa itu sebelum sholat, kita sudah berlindung kepada Allah dari gangguannya dan dari kedatangannya. Sebab kalau orang sudah azan, Pak, disebut oleh Rasulullah SAW, setan itu sedang azan itu lari ke tempat suara yang tidak ada azan, lari terbirit-birit. Bahkan kata Rasulullah, terbentuk setan itu lari kalau dikumandangkan azan. Tapi selesai azan dia datang lagi menggoda manusia. Digoda manusia itu, Pak, sedang sholat. Bahkan dalam ayat lain dikatakan setan itu menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu dalam tafsirnya ada pula tempat dari kanan itu apa? Memandangkan isi dunia ini, buruk dunia ini. Dari belakang ada pula lupakan akhirat. Dari kanan ada pula, dari kiri ada pula, menjerumuskan kepada lembah kemaksiatan. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Ankabut ayat 41 Allah katakan, perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah. Jadi dia tidak minta perlindungan kepada Allah, Pak. Kepada siapa? Kepada tangkal, jimat, kalung, cincin, apalagi namanya ikat pinggang. Kadang-kadang ada orang-orang bela diri itu, Pak, dikasih gurunya ikat pinggang. Rupanya dalam ikat pinggang itu, Pak, ada kain putih. Dalam kain itu dibuka tuh ayat-ayat Tuhan semuanya, berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah katakan, perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui kata Allah. Tidak ada rumah, Pak, yang lebih lemah lagi dari rumah laba-laba ini kata Allah. Semua buat sarang, Pak, masih kuat juga baru rumahnya itu. Tebuan apa namanya ini, dari tukang pun batang kayu tinggi itu masih kuat juga sarangnya, baru hujan tidak masuk air di dalam. Di laba-laba ini kalau udah hujan hancur rumahnya, disenggol sedikit langit habis rumahnya. Itu laba-laba. Orang yang mengambil perlindungan selain dari Allah, maka dia adalah seperti laba-laba kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang keenam, karakter binatang yang ada pada manusia ini disebutkan oleh Allah. Manusia itu seperti nyamuk kata Allah. Bagaimana nyamuk, Pak? Perumpamaan berupa nyamuk mengisyaratkan kepada kita jangan sampai kita menjadi seperti nyamuk itu, yakni keberadaannya tidak disukai orang. Ada orang yang suka dengan nyamuk, Pak, tidur diganggu juga. Jadi apa kata saya sama kawan, maaf, istrinya sudah meninggal lama, Pak. Jadi banyak nyamuk sini, Pak, kata saya. Iya, kata saya. Bapak itu ditanya oleh nyamuk terus, putar-putar nyamuk dari telinga. Mabiniang, ketawa sendiri Bapak. Jadi putar-putar telinga, berdengung-dengung terus. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keberadaan nyamuk ini tidak disukai oleh manusia. Kemudian kenapa? Dia mengganggu, Pak. Mengganggu orang tidur, mancing awak ada sibuk, itu tak aman, mencicipi nyamuk banyak. Kemudian mencari nafkah dengan menyakiti dan mengambil hak orang lain. Lalu dia bila makan secara berlebihan hingga akhirnya mati, ya, mati kekenyangan. Jadi orang nyamuk itu kalau makan kan mati sudah itu lagi. Cari rezeki, mengambil hak orang lain. Jadi kalau ada orang, Pak,
perampok, pencopet, penjamret itu mengambil hak orang lain. Orang itu seperti nyamuk kata Allah, mencari nafkah dengan mengambil hak orang lain. Ada lagi nanti tetangga membuat kita tidak senang, Pak. Pokoknya ada hal pada dia yang membuat warga sekitar tidak senang. Jadi keberadaannya itu tidak disukai. Orang seperti itu seperti nyamuk kata Allah. Kemudian yang ketiga, nyamuk itu sifatnya mengganggu, Pak. Tidur awal, bertemu ya telinga terus, tidak nyaman gitu. Mancing kita sibuk memukul dia, kepala telinga orang sakit itu pukul kan. Dia tak juga mati, hilang, diganggu terus orang. Jadi manusia seperti ini adalah seperti nyamuk kata Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26 Allah katakan, Pak, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan seperti nyamuk itu? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain dari orang-orang yang fasik. Surah Al-Baqarah ayat 26. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua jemaah orang Mawadahi, Pak, tidak ada karakternya seperti binatang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Kemudian yang ketujuh terakhir, karakter manusia itu, Pak, seperti keledai. Bagaimana karakter manusia ini seperti keledai? Keledai, Pak, melambangkan kebodohan karena tidak konsekuen. Ajaran yang datang dari Allah diyakininya, tetapi diabaikannya. Keledai, Pak, dibungkus orang Al-Quran ini dengan karton, ditaruh di punggung keledai. Apa yang dibawanya, Pak? Buku-buku ilmu pengetahuan, Al-Quran, apalagi kitab-kitab hadis. Dipikulnya itu, tahu dia, tetapi tidak pernah diamalkannya, diabaikan saja. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 5, perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli kitab itu kebanyakan, Pak, seperti keledai yang membawa kitab-kitab tadi. Dia tahu kebenaran itu. Ditanya pastor pendeta itu, Pak, apa kunci surga itu? Pastor itu tahu, Pak, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kunci surga. Tetapi tak pernah dia meyakini itu, tak pernah dia mengatakan itu benar. Akhirnya satu gereja di Amerika itu masuk Islam semua setelah pastor mengakui bahwa kunci surga itu sebetulnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu gereja masuk Islam semua. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi semoga kita semua tidak ada
karakternya seperti binatang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berjumpa kita dengan sekali-sekali dengan orang, jumpa nih. Ini karakternya seperti ini disebutkan Ustaz kemarin dalam Al-Quran. Jumpa dengan orang masuk ke daerah lain, ini karakternya seperti ini. Tahu kita. Jadi bagaimana menghadapi itu bisa belah kita. Demikian saja, diperbanyak maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz yang telah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pagi hari ini bermanfaat bagi kita, dan kita berniat untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebagai tambahan, masjid kita sudah menambah satu kegiatan lagi. Setiap malam Sabtu kita yasinan di sini. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mulai malam Sabtu kemarin. Setiap malam Sabtu pada sholat subuh, sholat maghrib, pada sholat maghrib kita yasinan. Jadi setiap malam Sabtu Bapak Ibu, mari kita sama-sama menambah amal ibadah kita. Setiap malam Sabtu pada sholat maghrib kita yasinan di masjid kita ini. Mungkin untuk pertama ini kita yasinan, nanti mungkin kita buat agenda yang lain lagi. Demikian kajian subuh kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In